Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Beralih ke sisi lain, nampaknya beberapa tamu masih belum mempercayai apa yang dikatakan oleh Lord Sol Sobek terkait partisipasi Gunung Hua dalam rangka membasmi kultus iblis di Istana Laut Utara. Karena itu adalah kejadian yang besar, seharusnya mereka telah mendengarkan rumor sejak lama. Jadi mereka pun agak sedikit meragukan perkataan Sol Sobek. Dan jika memang benar, mungkin saja sisa-sisa kultus iblis yang mereka lawan hanya beberapa orang saja. Di tengah-tengah perbincangan tersebut, seorang pemanah dari Istana Laut Utara pun melewati mereka dengan tatapan sinis. Ya, nampaknya prajurit tersebut mendengarkan perbincangan mereka. Ia juga berkata, "Tolong jaga ucapan kalian." Ya, tentu saja itu membuat para tamu terkejut dan juga ketakutan, mengingat hawa dingin yang dipancarkan oleh prajurit tersebut sedikit memberikan rasa permusuhan. Walau demikian, itu sama sekali tidak menghilangkan rasa penasaran mereka dan bahkan sampai membuat setiap orang frustasi. Satu-satunya cara untuk memverifikasi hal tersebut adalah dengan bertanya langsung kepada salah satu prajurit Istana Laut Utara. Tentu saja awalnya mereka ragu apakah para prajurit Istana Laut Utara mau berbincang dengan mereka, mengingat ini adalah pertama kalinya orang-orang dari Istana Laut Utara menginjakkan kaki di dataran tengah. Tapi karena rasa penasaran yang tak terbendung, pada akhirnya mereka pun memberanikan diri untuk mendatangi salah satu prajurit, di mana itu adalah Song Won. Dan untungnya Song Won mau diajak bicara. Hal yang pertama kali mereka tanyakan adalah terkait dengan kebenaran apa yang dikatakan oleh Lord Istana Laut Utara. Sejujurnya itu membuat Song Won sedikit jengkel karena nampaknya mereka menganggap Lord Istana Laut Utara sebagai pembohong. Tapi Song Won tetap menahan diri dan pada akhirnya ia pun menceritakan segala sesuatu yang terjadi di Istana Laut Utara, di mana itu membuat setiap orang sangat terkejut. Pertama, jumlah anggota kultus yang mereka hadapi kurang lebih 200 orang ditambah dengan satu uskup. Itu adalah jumlah yang bisa menghancurkan sebuah negara, sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tapi mereka juga masih sedikit ragu mengingat apa yang dikatakan oleh Song Won, hanya dengan bantuan 5 pedang saja mereka bisa mengalahkan seluruh anggota kultus. Pertanyaannya, apakah mungkin hanya dengan 5 orang saja bisa mengubah seluruh medan pertempuran? Ya, keraguan tersebut nampaknya wajar dari sudut pandang orang normal dan Song Won bisa memaklumi hal tersebut. Jadi untuk memberikan mereka keyakinan lebih, Song Won pun menunjukkan sebuah bukti, yaitu bekas luka di tubuhnya masih nampak baru dan memiliki jejak hitam. Dan dengan bukti itu pula, pada akhirnya setiap orang yang melihatnya pun langsung mempercayainya. Lalu untuk terakhir kali, Song Won pun berpesan kepada mereka untuk berterima kasih kepada Gunung Hua, karena jika Gunung Hua tidak di sana, mungkin bukan hanya Istana Laut Utara yang hancur, karena target selanjutnya pastinya adalah dataran tengah. Dan sepertinya keraguan para tamu tidak hanya terjadi pada 1-2 orang. Di sisi lain ada seorang tamu yang bertanya kepada Istana Binatang Nanmam terkait dengan Plum Blossom Saint. Mendengar pertanyaan tersebut tentu saja membuat anggota Istana Binatang merasa sangat marah. Bagaimana bisa ada orang bodoh yang tidak mengetahui siapa itu Plum Blossom Saint, seseorang yang telah menyelamatkan dataran tengah, membunuh Heavenly Demon,
menghancurkan ratusan uskup dan ribuan anggota kultus. Tentu saja respon negatif langsung ditunjukkan oleh anggota Istana Binatang Nanmam, mengingat mereka sangat menghormati Plum Blossom Saim yang telah menyelamatkan mereka. Jadi adalah hal yang aneh dan juga konyol tak kalah mereka yang berasal dari dataran tengah sama sekali tidak mengenal sosok Plum Blossom Saim. Dan keributan tersebut pun memancing murid-murid dari Gunung Hua dan juga anggota Istana Binatang Nanman lainnya, sehingga kerumunan pun semakin besar dan setiap orang nampaknya mulai memojokkan pria yang bertanya terkait dengan Plum Blossom Saim. Ia bahkan sampai ketakutan dan meminta tolong kepada murid-murid Gunung Hua. Lalu ada seseorang yang menanggapinya, menolong katamu itulah yang dilakukan oleh Plum Blossom Saim di masa lalu. Ialah yang menolongmu sehingga kau bisa hidup nyaman sampai dengan saat ini. Tapi untungnya ada Yeonjung di sana yang menenangkan suasana. Ia pun sedikit memberikan penjelasan kepada anggota Istana Binatang Nanmam dan si penanya hingga suasana kembali tenang, dan pada akhirnya si penanya pun melarikan diri karena ketakutan. Tapi sebelum itu anggota Istana Binatang Nanmam meyakinkan bahwa ia tidak boleh melupakan siapa itu Plum Blossom Saim. Sejujurnya bahkan Yeonjung sendiri tidak mengetahui kenapa begitu fanatiknya orang-orang Istana Binatang Nanmam kepada Plum Blossom Saim. Apakah jasanya memang benar-benar besar? Yang mana ada kuil Plum Blossom Saim di Istana Binatang Nanmam, dimana dari sudut pandang Yeonjung mungkin itu agak berlebihan karena selama ia berada di sana bahkan Yeonjung sendiri tidak pernah melihat ada kuil yang berkaitan dengan Lord Istana Binatang Nanmam. Itu berarti Plum Blossom Saim adalah sosok yang didewakan oleh mereka, bahkan melebihi lord-lord mereka terdahulu. Pada titik itu bahkan membuat Yeonjung heran dan juga ragu karena sebagai murid Gunung Hua sendiri ia sama sekali tidak banyak mengetahui mengenai sejarah Gunung Hua. Nah, dari perbincangan tersebut, arus para tamu dari wilayah dataran tengah nampaknya mulai berubah. Yang awalnya mereka ragu dengan cerita yang disampaikan, kini mulai mempercayainya. Istana Binatang Nanmam dan juga Istana Laut Utara tidak mungkin mereka mengarang cerita hanya untuk menyanjung Gunung Hua. Dahulu mereka memang pernah mendengar bahwa Gunung Hua adalah salah satu dari 9 sekte besar, dan bahkan ada yang mengatakan jika Gunung Hua jauh lebih kuat dibandingkan dengan Wudang. Tapi sebagian dari mereka tidak mempercayainya karena tidak ada bukti yang menjelaskan. Tapi setelah mendengar perkataan orang-orang dari Istana Binatang dan juga Istana Laut Utara dan apa yang terjadi baru-baru ini, di mana Gunung Hua mengalahkan bandit Nokrim dan juga mengalahkan Wudang, nampaknya kisah di masa lalu benar adanya. Dan perubahan suasana ini membuat Baekjun senang. Sepertinya segala sesuatu berjalan sesuai apa yang direncanakan, dan karena nama Gunung Hua terus menjadi perbincangan, itu akan menjadi hal baik sebelum diresmikannya aliansi kawan surgawi. Tapi ketenangan atau kesenangan tersebut tidak bisa bertahan lama karena beberapa saat setelahnya Baekjun pun mendengar keributan. Ya, sepertinya ada beberapa tamu yang mulai mengacau, lebih tepatnya protes dengan apa yang ia alami. Ia adalah pria bernama Yang Kyung
Alasannya begitu kesal adalah karena setibanya di meja resepsionis ia mendapatkan kabar bahwa tidak ada akomodasi. Lebih tepatnya tidak ada tempat baginya untuk tinggal karena semua tempat telah terisi. Itu membuat Yang Kyung kesal. Ia sudah susah payah menaiki Gunung Hua yang penuh padat dan sangat sulit, tapi sesampainya di atas tidak ada tempat untuk istirahat. Sebenarnya penjaga resepsionis sudah memberikan solusi, yaitu untuk turun lagi ke kaki gunung dan di sana ada beberapa tempat yang telah dipersiapkan. Tapi pejuang ini sama sekali tidak mau, mengingat ia sudah begitu lelahnya. Hingga pada akhirnya Jogul pun tiba lalu bertanya terkait dengan situasinya. Pria ini pun menjelaskan bahwa dirinya adalah Yang Kyung, pimpinan sekte klan Putih Murni. Alasannya mengeluh karena tidak ada tempat akomodasi baginya untuk beristirahat. Walaupun sudah diberikan saran, ia tidak menerima saran tersebut. Nah, sebenarnya Jogul juga kesal dengan tingkah laku Yang Kyung. Permasalahannya ia harus menahan diri, mengingat Gunung Hua adalah tuan rumah dalam acara ini. Walau demikian, nampaknya Yang Kyung tidak peduli. Apalagi ia diberitahu bahwa tempat tinggal yang bisa ia gunakan di kaki Gunung Hua adalah sebuah tenda karena kemungkinan pavilion ataupun asrama sudah penuh juga. Itu membuatnya sangat-sangat kesal dan terus memaki-maki Gunung Hua karena tidak bisa mempersiapkan segalanya dengan baik. Jogul terus meminta maaf karena keterbatasan mereka, tapi nampaknya Yang Kyung sama sekali tidak peduli. Ia bahkan sampai bertanya, jadi siapakah yang tinggal di pavilion-pavilion di dalam Gunung Hua? Mengingat tidak sedikit jumlahnya. Jogul pun menjelaskan bahwa itu adalah tempat yang telah dipersiapkan kepada 9 sekte besar dan juga 5 keluarga besar. Mendengar hal tersebut malah membuat Yang Kyung semakin jengkel. Ia pun berkata, jadi maksudmu mereka yang berasal dari sekte bergengsi diberikan tempat yang mewah dan kami yang berasal dari sekte kecil diberikan sebuah tenda? Bukankah ini adalah ketidakadilan? Apakah Gunung Hua membeda-bedakan tamunya? Tentu saja apa yang dikatakan Yang Kyung semuanya omong kosong. Jogul tahu dari awal pria ini hanya ingin membuat masalah karena saat kompetisi dunia murim dahulu para tamu dari sekte bergengsi dan juga para peserta disediakan tempat yang lebih nyaman dibandingkan dengan tamu biasa yang tinggal di luar wilayah Shaolin. Tapi entah kenapa pria di hadapannya terus mengatakan hal-hal tidak masuk akal yang bahkan membuat Jogul hampir tidak bisa menahan diri. Apalagi tak kalah Yang Kyung berkata, baiklah, bagaimana jika begini? Serahkan pavilion yang ditempati oleh Istana Binatang Nanmam dan juga Istana Laut Utara kepada para tamu. Bukankah itu lebih baik? Mengingat orang-orang dari Istana Laut Utara tahan dingin dan orang-orang dari Istana Binatang Nanmam sudah terbiasa hidup keras. Jogul benar-benar sudah hampir kehilangan kesabarannya. Apalagi para tamu yang berkerumun kini mulai mendukung apa yang dikatakan oleh Yang Kyung. Itu semua terlihat dari ekspresi mereka. Tapi sayangnya Jogul sama sekali tidak bisa merespon jawaban yang tepat untuk Yang Kyung karena ia takut segala sesuatunya menjadi lebih buruk. Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.